this video. Waduh, udah kekenyangan nih, tapi, you know deh. Kayaknya ini sayang banget kalau nggak dikupas tuntas tentang si teras label ini. Ya, apa sih Teras label? Teras label. Jadi teras label itu kemarin kalian udah lihat videonya, kita sharing ke kalian tentang review makanan yang ada di teras label ya. Iya betul. Terus udah gitu apa ya? Speechless banget ya kita ngomongnya. Enggak, tapi bener-bener serius. Sampai sini tuh gue cuma niatnya cuma mau makan ya teman-teman. Tapi ya seperti kalian tahu, gue kan memang haus akan konten ya. Asik. Jadi, apapun yang ada ya gue bikin konten, why not gitu ya. Iya betul. Kalau udah lihat serunya gimana, seenak apa makanannya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Betul. Ya teman-teman. Tapi di video kali ini gue mau sharing dan ajakin the owner all of the crew juga, betul kalian ajak tarik ke sini, gitu ya, kita paksa, Kita cerita. bener-bener Inspiring banget. bener-bener apa ya, gue update shock sama ceritanya, makanya dari situ gue langsung konten. Kenapa kita nggak ceritain ke seluruh Teman-teman di sana bahwa jadi sukses itu tuh nggak semudah seperti yang kalian pikir. Iya. Jadi sukses itu tidak senikmat, tidak seenak setelah suksesnya ya teman-teman. Iya, Jadi betul. ada proses. Ada Kalau proses. kalian pengen tahu gimana prosesnya, gimana ceritanya tentang teman-teman teras label ini, jangan kemana-mana, di sini aja. Untuk yang penasaran, kita bakalan panggilin Ya. si AABBCC ini. Kita akan kenalan langsung ya teman-teman, karena anak ini juga gak kenal. Cuman karena penasaran aja pengen denger the whole story about perjalanan karirnya, suksesnya. Udahlah, yuk langsung kita panggil. Ya, duduknya bebas di sana, di sini. Oke. Di sini kayak. Nah, kan aku di tengah-tengah. Alright. Ya. Iya. Oke. Gak sadar mas, lihat dong. Ganteng banget ya si Allah. Gayang. Gaya lebih. Oke, kita akan kenalin ke teman-teman di sini ya. Nama. Kita silakan perkenalkan namanya. Namanya AB. AB. Cukup AB aja. Cukup AA. Mirip banget ya. AB. Nggak pakai C. Jika cinta. Ya, sabar ya. Ini cuma cinta. Oke, teman-teman. Jadi tadi pada saat ini lucu banget, serius kalian kalau mau lihat langsung melting langsung. Iya betul. Jadi tadi pada saat gue datang ke sini kita banyak banget ngobrol-ngobrol ya. Sharing ya. AAB nggak enak banget ya, B, biar akrab. AB. Ya AB ya, nggak enak. AA. Jadi tadi kita banyak banget cerita gitu ya. Karena anak sering kalau gue menemukan sesuatu itu pasti gue akan menanyakan gimana perjalanannya. Kok bisa sih sampai ada di titik ini? Yap, kita akan coba dengar. Gue akan coba tanya dulu awalnya. Apa ya? Pertanyaan kenapa bisa berpikiran untuk buka yang namanya teras label? Jadi, awalnya sih sebenarnya kan saya suka jajan ya, ke kafe-kafe. Terus dengan kondisi corona seperti ini, kayaknya bolehlah ngurangin dikit ya. Terus dari label juga ada pembeli yang datang, tapi dia pengen nyantai dulu, dia aja belanja terus nyantai. Kenapa sih nggak direncanain buat bisa kedai, biar mereka bisa kabur belanja juga gitu. Terus dengan aku suka jalan-jalan, suka makan tuh, kenapa sih kita nggak coba bikin walaupun kecil tapi bikin orang
cozy, nyaman lah di sini. Jadi itulah kita terinspirasi untuk membuat kedai. Oke, oh jadi kayak gitu, gara-gara ada yang suka belanja ke label dan pengen nongkrong gitu ya, sambil nyambil-nyambil. Tapi kita harus tahu dulu label Label ini itu apa. Ya, awalnya sih sebelum ada teras label ini, saya buka clothing. Oh ada clothing, Itu namanya label. by Nanti Adelis cek ya Susretno. Instagramnya kita pasang gitu. Ya, jadi label itu saya juga produk clothing, alat fitness, piercing, gitu. alat fitness, piercing, Dan juga clothing. Wow. Terus sekarang karena banyak yang belanja ke label gitu ya, datang Banyak yang ke datang sini, langsung. mereka menanyakan ada tempat buat nongkrong nggak, dan akhirnya terpikir untuk bikin yang namanya teras teras label. Nah, label. satu lagi banyak yang nanya, oh kok buka teras label? Label nggak tutup? Enggak, label nggak tutup. Aha. Teras label adalah bagian dari label. Oh, Jadi I see. label tetap berjalan. iya iya. Kalau label tetap ada ya teman-teman, bukan berarti buatnya teras label itu jadi labelnya nggak ada, jadi sebenarnya memang dua-duanya tetap ada. Oke, untuk buka yang namanya tempat makan lah ya, kurang lebih tempat kopi, karena di sini tuh kalian bisa nongkrong-nongkrong kan, kalau lapar kalian juga bisa pesan makan karena ada nasi ya. Itu sih sebenarnya yang paling penting ya, karena untuk teman-teman yang ngopi lama-lama pasti lapar ya. Nah, Betul. apakah AB ini mempunyai riwayat atau histori tentang masak atau bikin minuman atau apapun itu? Sebetulnya sih saya nggak punya basic sama sekali. Oh, Nggak punya basic apa-apa. Saya cuma dulunya cuma pegawai bank, terus akhirnya ke entertain. Tapi saya cuma punya cita-cita kalau saya itu pengen bisa buka suatu usaha atau bisnis dan bisa mempekerjakan orang. Walaupun tidak banyak, setidaknya saya bisa membuka peluang untuk orang bisa bekerja juga. Gila ya, keren banget. Jadi gak cuma saya, di balik layar itu masih ada 3 orang lagi yang membantu saya untuk seperti ini. dan mereka chef terkenal pastinya. Enggak. Eh, Enggak. Mereka nggak bukan beneran serius ini. mereka Kaget. bukan chef, mereka bukan berada di bidang kuliner. Tapi nanti bisa deh kita panggil mereka nanti. Kalau mereka itu sebenarnya dari marketing, yang satu lagi Bisa gitu ya? IT. Oh, Jadi benar-benar bukan basic kuliner, bukan basic dari pembuat Wow. makanan seperti itu. Oke, ada lagi Pak, aku pengen nanya nih. Kan dulu bilang pernah kerja di bank, di entertain. Terus kok tiba-tiba ada membuat label itu, awal mulanya gimana? Udah desperate kah mencari kerja atau memang bagaimana gitu? Sebenarnya kalau kerja ada waktu di bank, aku nggak sama sekali nggak ada kepikiran buat bisnis gini. Cuman usia terus bertambah, kita pasti akan berpikir nggak akan selamanya bekerja di bank. iya. Kemudian mencoba ke entertain, tidak akan selamanya bekerja di entertain itu bisa. Gitu kan. Dan akhirnya kenapa saya nggak coba ngembangin diri di bidang entertain? Bisnis entertainment gitu ya. Jadi Iya. ya akhirnya cobalah saya membuka label dan ya akhirnya bisa seperti saat ini. Jadi nggak seperti orang bilang karena sekali gampang, nggak, semuanya ada prosesnya gitu. Oke, sekarang penasaran. Pertama kali tersit membuka label itu kan biasanya ada wangsit nih. Apakah kita coba dengerin? Soalnya ini menarik sekali ya. Iya, kayak apa Oke. ya, seru banget nih kayaknya ya. Awalnya sih emang nggak dari dulu udah lama pengen bisnis, cuman nggak kepikiran yang seperti apa. Nah, intinya sih teman-teman bisa direnungkan juga, mau buka bisnis itu nggak langsung kan kita ini ya, nggak. Semua itu pasti ada prosesnya. Sama, saya berapa tahun mikirin buka apa, jalan apa, pasti kepikiran susah, enggak, gimana, nah, itu belum waktunya aja. Nah, sampai akhirnya agak ini sih ya sebenarnya, gara-gara kucing saya sih. Oh, lihat dong. Anyway. Badan-badan tapi gara-gara kucing saya. Nah itu jangan dibukain jadi intinya dia banyak kucingnya udah. Ya udah. Terus.
Ya gara-gara keseruan ini mau dibarengin sama teman-teman lainnya nggak nih? Mau dikasih Boleh. masuk nggak biar lebih seru? Karena Boleh. kayaknya ceritanya akan lebih lengkap dan akan lebih dar gitu ya. boleh. Membahana ceritanya. Kita akan panggil teman-teman lainnya untuk join sama kita di sini. Teman-teman bisa join ke sini apa enggak ya? Wah, kita udah ngumpul semua ya teman-teman. Ini adalah kru dari Teras Label. Jadi inilah orang-orang di balik dari Teras Label itu sendiri. Formasi lengkap ini ya. Iya, kita beruntung banget ya karena mereka semua ada di sini dan beruntung banget juga mereka mau menyempatkan waktunya. Itu yang paling penting. Oke, kita kan coba lanjutin lagi. Tadi kan lagi cerita nih. Pertama terbentuknya yang namanya label. Habis itu ada wangsit ya. Terus gimana? Kita lanjut lagi. Itu tadi kan kepikiran kalau hanya mengandalkan dari itu kan nggak mungkin. Dan sampai akhirnya karena saya pecinta kucing, kepikiran juga kan mereka butuh biaya maintainnya kan juga lumayan. Sampai akhirnya klik lah itu kenapa saya nggak buka shopping waktu itu. Sampai akhirnya saya menemukan titik poinnya itu harus buka shopping. Nah, sudah berjalan dan seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kenapa nggak coba buka kedai minuman kopi itu sambil orang belanja. Nah, akhirnya terbentuklah Teras Label itu. Oke. Kalau aku sih tadi udah sedikit ya teman-teman ngobrol-ngobrol dikit ya. Sama AB gitu ya, sama Adani juga di sini. Kayaknya Adani udah lumayan cukup lama ya berkesan kalian bergabung di sini dengan AB ya. Jadi tadi ada kisah yang benar-benar sangat amat menurut gue menyentuh banget ya teman-teman karena honestly even kalian bisa lihat gue langsung seperti ini gitu kan, terus kalian bisa lihat sepertinya oh kayaknya enak, kayaknya gini, tapi sama aja kok teman-teman pada saat seperti sekarang ini COVID-19 memang benar-benar kayak ngenain kita semua gitu ya, baik kalangan bawah maupun kalangan atas semua pasti akan merasakannya, cuma nunggu waktu tabungannya kapan habis. Nah, that's the point ya, kalau tabungan gue udah habis dan akhirnya ya sudah lah ya, kita akan merangkak lagi dan kita akan coba denger cerita lengkap dari Adani sama AB gitu ya tentang mereka. Mungkin ini ada Andri di sini, ada Kang Luis ya, Luis silakan nggak? Oh, kakak, jangan teteh kakak, aku adek. Nah, jadi ceritanya tadi benar-benar sangat menyentuh kalau pendapat gue ya. Nah, coba deh, hari ini sama Abe cerita tentang yang tadi tuh, yang gue bilang, sampai merinding banget teman-teman. Tadinya sih emang kalau buat teman-teman juga kan kita benar tadi yang dikatakan sama si Seiko tadi, kalau semua aspek semua kalangan masih kena dampaknya. Nah, yang kebanyakan yang orang lihat enak ya, kamu sudah punya ini itu salah. Saya dulu kebangun ngerintis itu dari jualan baju bekas, makanan itu maintain udah bener-bener udah kehabisan. Akhirnya muncullah ide itu sampai kita menjual baju bekas, dan akhirnya sama Dani pun dibantuin dari jualan di Instagram sampai di hacker orang dan ada yang membantu juga ya. Bener-bener prosesnya nunggu sablon cuman pesanan satu lusin itu udah seneng banget, pesan satu lusin udah seneng banget. Jam 2 pagi, siang kepanasan, malam hujanan ya udah kita jalanin semua. Jadi yang dilihat orang saat ini enak, sukses, enggak, prosesnya semua bener-bener pasti ada prosesnya. Aku kan bisnis, apalagi shopping atau biasa online, melalui online, orang yang pesen satu piece pun kita jangan sampai menolak atau meremehkan, karena sebuah ceritanya dia pesen satu kaos tapi ribetnya juga kayak yang gini. Ternyata begitu dia udah selesai dan sampai barangnya dia suka, dan ternyata bisnis order itu untuk perusahaan area Jawa Tengah. Iya, banyak dong berarti ya. Akhirnya dari itu kita memulai menerima pesanan yang dalam jumlah besar pada saat itu.
Oke, tadi aku kan udah kasih sedikit bahwa yang manage IG gitu kan, mau jualan, ada nih kan ya Ya, ayah. dia Mana lah ceritanya kan pada saat itu yang pesanan cuma satu. Kalau jualan itu bukan berarti pada uang, yang penting kita punya kemauan sama punya entenya jalan tetap jalan gitu. Nggak usah, aku kok punya uang mau buka usaha, kita buktinya bisa jual cepat gitu. Ada uang kan, maksudnya Iya. Dari cara yang ada gitu ya. uang dulu, jual aja, baru mulai dari kecil sampai proses berkembang. Jadi semuanya itu proses nggak langsung jadi. mau tanya modalnya, Kita nggak ada modal sedikit. ada 0 rupiah gitu. Oh ya. Yang penting kemauan. Jadi jangan dilihat uangnya, lihat hasilnya, hasil akhirnya itu. Jangan tanya berapa, yang penting efek nantinya, betul Dan kan? jangan pernah puas, selalu belajar. Kita aja sebelum jualan pernah ngomong malu buat bercerita sudah. Oh, iya. Pede awalnya nggak pede banget. Akhirnya tanyalah ke beberapa desainer saat itu, ya mereka support, nggak masalah, yang penting sama itu halal. Ya, Kalian punya niat yang kuat, tekun dan jalan. Dan hasilnya bisa dilihat. Iya, weh, benar. Nah, sekarang untuk label sendiri. dari tadi panjang ya aja. Jadi mereka itu ini bergabung terdiri dari 4 orang ya, solid friends ya teman-teman. Ada Abe, ada Adani, Teli sama Andri. Kita Dan semua akan chef terkenal dan chef keluaran Indonesian. chef kan. Kalau mereka ini safety, nggak penting nama kan. Tadi udah tahu ya kalau Abe ini kan memang dia sebelumnya di bank gitu kan, itu sempat jadi trainer. Kita nggak akan bahas tentang trainernya karena di sini kita cari-cari yang benar-benar inspiratif gitu ya. Terus ada nih sebelumnya apa sebelum di label ini? Ya, kemudian suatu perusahaan bantuan. Sekarang masih tapi nyambil. Selalu yang bisa mulai dari istirahat, bantu di rumah, bantu online shopping. Wow. Jadi ini benar-benar yang mengurus semua yang online gitu ya. Dan di Teras Label sendiri menjadi Jadi orang yang paling tersibuk. Pokoknya aku yang mempersiapkan kebutuhan. Teras Label mulai dari bahan baku, apa yang kotor, tersebut. Oh iya. Belanja, pagi-pagi belanja, terus kemudian juga lah ya, dapat Oke. dan spesialis Spesialis pekerjaan. Oh iya. Oh, masak juga ya? Masak apa? Ah? Cumi sama cibung. Aduh, kalian kalau pengen tahu tentang cumi dan cimbrungnya nonton di video sebelumnya ya teman-teman. Endonta. Terus di sini ada Teh Lis. Madam yang paling cantik. Karena semua di sini cowok ya. Yang serapnya Tadinya siapakah Anda? Tadinya aku sebenarnya bukan siapa-siapa. Sebetulnya mau tapi bukan siapa-siapa. Jadi namanya siapa yang benarnya? Ya, aku sih tadinya emang kerja bareng sama Adani ya. Temen kesini karena ya tadinya sih mau naik aja gitu, ya kondisi gitu ya. Tapi ternyata ada di sana kita adalah label, ya akhirnya dan itu Gak bisa masak. ya Tapi gak bisa masak. Bisa nyuci piring dong. ya itu Bisa. Nyapu. Kalau perlu tukang cuci piring, bisa lah cuci piring aja. Gak bisa masak. Ini yang paling bikin heboh kalau gue ya teman-teman. Ah, mangga, cerita dong, Ya, nama saya Adi Harian. Lekoh. Sebelum kesini, saya biasanya di luar makan di luar Biasanya pegang komputer, sekarang pegang apa? Nah, Cuci
serong. Serong. Jadi sekarang bagian goreng ayam crispy geprek. Tapi enak banget Enak kan. banget ya. Makanya jangan bilang nggak bisa kalau belum mau coba. Yes, that's right teman-teman. Jadi gimana sih AAB bisa apa ya istilahnya gini loh, mantap untuk buka teras label, sedangkan menu yang ada di sini mereka sama sekali tidak punya keahlian at all. Bener-bener nggak ada. Masa cara kalau buka kafe ataupun warung itu Harus ada yang garda bisa masak. utamanya itu Nggak masak. koki. Dan ini nggak ada satupun air banget. Ya, coba cerita. Jadi gini, karena kan teman-teman bener ya tadi dibicarain tadi kalau mau buka kafe memang garda utamanya sih. Nah, kadang kita juga nggak akan nyangka insiden itu bisa terjadi. Ya, ya. Dan cerita setiap buka kedai itu beda-beda orang. Nah, kebetulan di teras label memang saat itu saya udah punya chef itu, dan ternyata ada sedikit insiden yang mengharuskan saya merombak manajemen. Dan kebetulan Teh Elis dan Andre itu ada di sini waktu itu untuk main aja, bantu-bantu karena opening. Aku nyesel kenapa nggak main. Jadi saat itu saya ngobrol sama Adani, ya udah karena ada insiden itu akhirnya saya merubah manajemen, terpaksa merubah manajemen dengan mengandalkan kepercayaan aja kepada mereka untuk membantu, dan itu bukan untuk belajar tapi untuk langsung menjual makanan. Hah? Iya, benar. Dan akhirnya mereka, nah itu nggak tahu yang teman-teman juga gini deh, kemauan dan tekad. Kemauan dan tekad, teman-teman kata harus Andri. kemauan dan tekad harus benar-benar yakin kita bisa, dan benar 3 hari mereka dalam waktu 3 hari sudah bisa buat masakan yang sesuai standar yang seperti chef sebelumnya dia bahkan lebih dari itu Gila, hasilnya. gue aja belum tentu bisa bikin loh, gengs. Walaupun gue bisa masak, tapi apa ya? Maksud gue, Iya. aku kasih tahu ya, aku kan memang bisa masak. Tapi at least kalau misalkan tiba-tiba disuruh bikin masakan baru, apalagi Teh Elis katanya, kan gue nggak tahu ya, sebagai di rumahnya dia chef, gitu kan. Nggak pernah masak, tapi tiba-tiba bikin makanan yang quite perfect di lidah menurut. Dan itu untuk dijual. Wah, dan itu udah sendiri. dijual. Wow. Jadi apa ya, nggak usah takut basic kita apa sih, yang penting selama kita punya niat, tekad, udah yakin aja lah. Pasti ya seperti mereka ini dalam waktu 3 hari, dalam waktu 3 hari, 3 hari itu langsung mendapat pesanan 50 box dari salah satu perusahaan provider, dan hasil mereka suka. Wow, coba. Oke, gue penasaran banget nih ya, dari tadi Andri mah diem. Andri siapa tadi namanya? Boleh. Boleh. Adalah Andri Andri Hamdansyah. Oke. Andri, coba. Tadi kan dia biasanya megang-megang komputer, ngotak-ngatik, kabel, segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh ngegoreng. Tiba-tiba, kan sekarang gini ya, orang yang nggak biasa ngegoreng itu pasti kalau nggak masih mentah atau nggak gosong. Kan tadi ceritanya dari sini kan main ya main Yang mana yang benernya? Aduh, aku bingung. main sambil yang nengok ini kan pembukaan waktu itu. Oh, iya. Grand opening lah dulu ya. Belakang di belakang layar cuci piring gitu kan. Bukan tidak bisa, jarang cuci piring tapi bisa gitu kan. Oh iya. Nah setelah itu di yang tadi chef utamanya apa ada apa misalnya tidak dirubah, ada dirubah. Otomatis kan harus ada gantinya minimal, ada gantinya maksimal, ada gantinya juga kan. Iya. Nah Pusingnya teman-teman. Oke, terusin. jadi otomatis ya udahlah, aku kan yang bisa yang gantinya kalau hanya makannya sih, kalau menggoreng itu kan secara sekitar menggoreng gitu kan. Iya. Nanti kalau kan katanya kalau dibalut nah bagaimana itu otomatis tadi kita 3 hari otomatis langsung bisa perubahan memang ada yang perubahan awalnya. Nah perbandingan ini kan basicnya dari elektronik hanya bisa Iya. itu akan lebih susah ngerti komputer daripada ini, tapi Iya. bisa gitu kan. Nah itu logik apa perbandingannya dikit lah kan. Nah ini juga bukannya langsung bisa, tetapi akan lebih susah daripada belajar yang lain. Itu akan lebih susah lah ya intinya ya kalau Jadi jelas ada pembelajaran
nggak masuk akal. Awalnya bisa Aneh. nyusahin aja. Oh, ini biasanya nyusahin. Iya. Bisanya nyusahin. Dia Emang sekarang sih, bisa. itu karena apa ya? Karena memang seolah-olah kita tuh dituntut harus bisa. Karena memang apa ya? Untuk kemajuan kita juga sih sebenarnya berawal dari awal aja gitu kan. Ya awalnya sih kita aku tuh grogi banget gimana masakannya gitu kan. Langsung dijual. Soalnya bukan untuk dimakan lagi sama kita. Pas pertama masak itu langsung buat dijual kan, langsung ada pesanan. Wah itu sebelum ada review tuh, deg-degan aja, aduh udah pasti ya. Takut makannya juga pedas apa, kerasinan atau kelangitan, gitu apa nggak enak gitu kan. Pas dengar review dari adik, udah alhamdulillah masakan ini, alhamdulillah gitu ya. Bisa diterima gitu. Bukan berarti kita puas ya, tapi cuma kita bersyukur alhamdulillah udah diterima banyak orang gitu. Iya, iya, benar. iya. Tapi enak sih kalau menurut aku. Iya, itu. Aku lihat sendiri Telis masak ya. Kalian cek deh video sebelumnya ya. Yang terakhir ada nih. Kalau Abe mau ditanya lah ya. Dia kan yang memang yang cerewet di semuanya gitu ya. Ya, kita kan tanya ada nih. Tadi Langsung lah. gue dengar nih ada nih bikin apa gitu kan, spesialisnya apa, tadi udah dibilang kan cumi sama si Endolita banana cimplung. Gimana, kenapa tiba-tiba ada yang namanya cumi cabai hijau? Caranya kalau masalah cumi itu awalnya kan aku suka pulang Jadul, pulang kampung ya. Aku orang Jadul. Asik. Ya, aku juga. Kalau setiap pulang pasti makanan di sana itu yang dicari cumi karena masakan cumi dari cumi ya, itu enak. Nah, dibandingin yang lain mau ada opor, ada rendang, pokoknya cumi yang paling Utama. kita ya. Wah, itu berat penuh kali itu. Nah, Sunda nakaluarsa ya. terus ajak ke temen di sana, temen yang suka cumi yang buatan ini itu sampai dibawa pulang ke sini dibekalan, Dibungkusin. Apa Pak, ada translator tuh Pak? dibungkusin, terus teman-teman nyobain ke rumah, terus suka gitu. Terus itu suatu saat kalau punya tempat warung mau jual cumi gitu, tapi cuma jauh banget tuh Masih dulu banget. Terus cimbung sama dari sana juga. Dan cimbung mah makanan SD dulu. Ya aku juga suka. Nah, Handle. cimbung itu ya pisang pakai aci dicembungkan gitu kan. Cimplung. Ya, itu cuma dimodifikasi aja kalau bisa ke sini. Terus jadi minuman, kalau itu minuman sebenarnya awalnya itu nggak bisa buat minuman yang kayak aneh-aneh gitu, nggak bisa, cuma banyak belajar dari itu. Eksperimen, kalau lihat kita beli makanan minuman di tempat lain kita gratis, campur gini, karena mereka alatnya modern, terus ada Belajar. Intinya sih jangan takut kita pengen bikin sesuatu terus terbatas dengan keadaan. Ya, no. Ya, karena di teras label mungkin kalian lihat menu makanan kita sesajennya seperti apa. Kita nggak menggunakan alat-alat canggih seperti yang di kafe-kafe restoran punya yang mahal itu, enggak. Kita gimana caranya dengan alat seadanya tapi kita bisa bikin standar seperti kafe atau restoran. Itu sih Ini the basic. kreativitas ya. Ya, betul. Usaha, kemauan, gitu ya, sama pantang menyerah ya. Iya. Jadi kalau misalkan kalian ada gagal, pasti coba lagi. Hebat. Nah, teman-teman, buat yang stuck, ini tadi dengerin nih cerita-cerita behind semuanya gitu, dibalik semuanya itu. Coba dari makanan ibunya jedar keluarlah menu andalan, ya nggak sih? Iya. Dari bajunya yang numpuk jedar keluarlah ide untuk menjual clothing gitu kan. Ini dari terpaksa berdua ini jedar jadilah koki-koki handal di Teras Label. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita menggali potensi diri. Ya. Apa sih sebenarnya gitu? Padahal di sekitar kita kanan, kiri, depan, belakang tuh pasti ada. Ya nggak sih? Benar. Jadi jangan bilang gua tuh stuck, nggak bisa, gua tuh stuck aja.
pasti ada jalan. Iya nggak sih? Karena sering banget kalau gue pribadi tuh dengar disuruh ini, aduh gue kan nggak bisa, Iya. gue nggak bisa. Itu adalah the most words ya, kata-kata Iya, yang iya. banyak banget dan sering sekali diucapkan sama teman-teman di sana. Even mungkin gue juga pernah bilang, Iya. Gue juga Iya. pernah ya. gue tuh nggak bisa gitu. Tapi ya memang belum dicoba sih gitu. Jadi intinya mau mencoba, mau berusaha dan sabar gitu loh. Ini udah banyak banget kalau menurut pendapat gue ya. Even kalian mendengarkan cerita-cerita yang mungkin sedih gitu ya, prosesnya tuh banyak sekali. Tapi kalau menurut pendapat gue itu tuh benar-benar yang positifnya gitu loh. Selama mereka mau mencoba, mau berusaha dan akhirnya berhasil, itu positif poin ya. Ya. Buat teman-teman di sana, kalau misalkan memang kayaknya bingung gitu ya, mau pesen di mana, lewat apa, karena kalian sibuk nggak bisa ngambil makanannya, nggak bisa nganterin makanannya ke panti atau apapun itu, kalian bisa langsung ke Teras Label karena di sini melayani yang namanya servis Jumat Barokah. Mereka akan proses makanannya, mengantarkan makanannya juga ya sesuai dengan request teman-teman di sana. Seperti itu kurang lebih. Dengan harga lebih miring pastinya ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian ada perlu apapun, kalian mungkin bisa DM. Ada Instagramnya nggak sih? Instagramnya adalah Teras Label. Ya, kalian tinggal cek aja dan langsung DM. Misalkan pengen ada tanya apapun lah ya, yang belum kita informasi di sini, kalian bisa langsung ke Instagramnya Teras Label. Itu aja. Oke, udah kenyang. Iya, udah Dapat kenyang. ilmu pula. Pokoknya kok hari ini kita temanya luar biasa. Iya. Terima kasih buat teman-teman Teras Label udah ngundang kita. Makasih waktunya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar. Amin. Kalaupun ada kendala bisa diatasi dengan Betul. baik Betul. dan menghasilkan yang baik dan banyak ini Iya, ya. Makin dikenal, makin laku. Nih, makanannya udah enak, harganya jangan dinaikin. Maka harga kita akan tetap seperti Iya. Keren ya? Udah terus murah harga Bandung juga ya, harga pasarnya ya. Yes. Oke teman-teman, begitu aja. Makasih banyak yang udah terus di sini. Makasih banyak untuk Teras Label. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notifikasi videonya dan jangan lupa bahagia, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Wah. bisa berapa bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi Maaf ya ngerepotin, ngeberantakin. Won't you take